Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahid Aji Ramadan dari kelompok grup 9 sebagai perwakilan dari ICT Literasi ini. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke, dimulai dari kelompok kami mengambil tema dengan judul Scholarship Information and Consultation on Digital Based Scholarship Registration. Kita mengambil konsep tema proyek ini karena sangat relevan sekali dengan dunia pendidikan saat ini yang membutuhkan banyak sekali referensi dan berbagai macam banyaknya beasiswa luar negeri. Jika dilihat itu rata-rata masih banyak orang yang masih belum mengetahui nih bagaimana caranya mendapatkan beasiswa dan lain sebagainya. Maka dari sini saya mengangkat tema Scholarship Information and Consultation on Digital Based Scholarship Registration ini bisa diharapkan membantu semua orang. Selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang berdirinya situs website ini yaitu website beasiswa ini adalah minimnya informasi beasiswa. Banyak sekali mahasiswa pelajar yang masih belum tahu nih tentang beragamnya beasiswa di luar sana. Walaupun tahu, tapi hanya segelintir beasiswa saja yang dia diketahui. Sebenarnya banyak sekali di segala penjuru dunia. Bukan cuma beasiswa saja, tapi program pertukaran pelajar, seminar internasional, dan sebagainya. Nah, situs beasiswa ini hadir untuk mempermudah para pelajar dan mahasiswa dalam mengetahui berbagai macam beasiswa yang ada di penjuru dunia. Situs website beasiswa juga akan menambahkan kegiatan pertukaran pelajar dan mahasiswa. Situs ini dirancang dengan baik agar memberikan wawasan serta informasi yang luas terkait beasiswa, pertukaran pelajar mahasiswa, dan lain sebagainya. Dalam situs ini juga akan ada beberapa tambahan layanan yang mungkin akan lebih mempermudah para pelajar dan mahasiswa dalam meraih beasiswa ini. Jadi kita mengangkat tema proyek pembuatan ICT Literasi ini yaitu karena minimnya para pelajar dan mahasiswa mengetahui tentang beasiswa luar negeri maupun pendidikan tinggi. Maka kami hadir di sini untuk insya Allah akan membantu orang banyak untuk bisa mengetahui berbagai macam beasiswa yang ada di seluruh penjuru dunia. Karena kalau dilihat rata-rata anak milenial itu, anak yang umurannya masih rentan muda itu, sekarang kan informasi digital kan sangat luas sekali ya, sangat ini. Tapi rata-rata itu terkait kayak mencari informasi beasiswa ini masih sangat minim sekali. Ini yang sangat diprihatinkan. Nah, soalnya ini untuk masa depan bangsa Indonesia juga. Nah, jadi mengapa saya mengambil tema ini dengan kelompok saya itu sangat relevan sekali di tengah pendidikan yang terus berkembang dan terus dikembangkan. Terus yang kedua ini ada layanan ini berupa konsultasi dan informasi tambahan yang lebih detail terkait beasiswa. Dengan informasi dan layanan beasiswa, diharapkan menambah rasa semangat para pelajar dan mahasiswa dan menggapai cita-cita yang setinggi mungkin melalui fasilitas beasiswa yang diberikan nantinya. Situs website informasi beasiswa dan konsultasi ini diharapkan mampu memberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan dalam meraih beasiswa untuk para pelajar dan mahasiswa di luar sana. Hal ini menjadi wujud nyata dari kelompok kami untuk membangun SDM yang berkompeten tinggi dan mampu bersaing di luar sana serta sekaligus mewujudkan 100 tahun Indonesia Emas 2045. Jadi saya dengan teman saya mengambil tema ini sangat relevan sekali dengan 100 tahun Indonesia Emas atau Indonesia Maju. Jadi saling berhubungan antara satu dengan sama lainnya. Pendidikan ini juga sebagai indikator dari suatu negara ya. Ibaratnya itu termasuk dalam penilaian IPM Indeks Pembangunan Hidup Manusia, termasuk dalam di sininya itu pendidikan juga ikut berkontribusi sangat besar gitu. Jadi makanya kita
mengambil tema ini informasi beasiswa, sekaligus juga kita nantinya akan nambah-nambah berbagai macam kayak kampus di dalam negeri maupun luar negeri yang memiliki fasilitas yang bagus dan bisa berdaya dampak saing untuk negeri Indonesia ini. Jadi uh, lebih kita itu lebih mementingkan tentang menekankan untuk beasiswa dan juga universitas. Ya, bagaimana carapun uh, informasi apa di sosial media memang sangat pesat, tapi masih banyak sekali orang yang anak-anak muda yang masih salah menggunakan gadgetnya untuk lebih membuang-membuang waktu. Jadi lebih alangkah baiknya kita untuk mempersiapkan, membuat plan dari sedini mungkin agar kita bisa tahu nih kita selanjutnya itu mau kemana. Terus sini kita ada beberapa tujuan. Ya, sebenarnya ada banyak, tapi ini kita hanya mengambil beberapa saja. Yang pertama bisa tips memilih beasiswa. Beasiswa itu ada banyak sekali dunia, tapi memang tuh kita itu kadang-kadang cuma tahunya beasiswa yang kita tahu doang, kayak semacam LPDP, terus uh, beasiswa di UK dan lain sebagainya ya. Itu cuma hanya segelintir doang yang kita tahu, tapi sebenarnya itu banyak sekali beasiswa di luar sana yang bertebaran ya, tapi kitanya saja yang masih kurang minim memahami tentang bagaimana sih beasiswa itu gitu. Terus ada memberikan informasi ya luar, memberi informasi informasi luas terkait studi ya. Jadi di sini kita nggak cuma beasiswa saja yang kita uh, pentingkan, kita juga ingin meningkatkan studi-studi. Jadi agar kalian itu masuk ke dalam kampus juga kampus-kampus yang bagus yang eh, jurusan bagus juga. Jadi uh, informasi luas studi ini sangat banyak ya di luar sana gitu. Jadi pastinya tentunya akan membantu kalian. Apalagi kan kalau mau masuk kampus itu harus riset studi terlebih dahulu apa yang mau diambil dan lain sebagainya. Yang kedua juga meningkatkan literasi dan membaca. Dengan beasiswa ini tentu bakalan memberikan apa kita untuk kita lebih sering membaca ya. Jadi kita itu kan informasi beasiswa itu kan luas ya, tapi kita harus lebih menekankan di sini untuk membaca karena literasi Indonesia masih sangat minim. Jadi dengan adanya beasiswa ini juga ikut menambah literasi para pelajar di Indonesia. Terus kedua ada program seputar tukaran pelajar. Jadi kita nggak cuma beasiswa, informasi studi dan lain sebagainya, tapi kita akan menambah-nambah sedikit-sedikit tentang program seputar tukaran pelajar dan mahasiswa baik di dalam dan di luar negeri. Terus selanjutnya ada membantu pelajar mahasiswa untuk meraih jenjang tinggi. Ya, terus selanjutnya ada lebih mempersiapkan diri terhadap karir masa depan. Jadi kita nih adanya beasiswa ini kita bisa punya plan gitu dari sebelumnya. Kita ini mau apa selanjutnya gitu. Kalau seandainya mau daftar beasiswa, kita harus tahu step planningnya di setiap alurnya apa yang harus diikuti, persyaratannya dan lain sebagainya. Terus ada selanjutnya uh, manfaat yang masih banyak lainnya, terus juga ada informasi beasiswa dalam dan luar negeri. Jadi itu sebenarnya tujuannya itu sangat banyak ya, tapi kita rangkum hanya sedikit saja. Terus di sini ada output dan target capaian dari proyek yang kami buat, yaitu ada rencana proyek, terus juga ada website beasiswa, tiga ada konsultasi pendaftaran beasiswa, terus yang keempat ada bisa tembus beasiswa, dan lima kelas persiapan. Insya Allah ini kita akan berusaha ya, dengan ada yang ada waktu kita akan lebih dari mulai hal-hal yang kecil dulu kita akan uh, kelompok kita akan membuat dari kelas-kelas ini dulu ya, syukur-syukur nanti kalau seandainya berkembang lagi tentunya kita ikut senang ya, jadinya uh, bukan cuma memberikan informasi beasiswa saja, tapi pendaftaran beasiswa jadi ikut itu juga, terus juga informasi-informasi menarik lagi tentunya yang terangkum di dalam website beasiswa ini ya. Jadi apa yang target fokusnya itu uh, sementara kita fokus ke ini dulu,
nanti kalau seandainya ada pengembangan dan lain sebagainya, insya Allah kita kembangkan agar proyek web sebisa ini bisa lebih luas sebenarnya. Terus selanjutnya itu ada pengembangan yang masih kita diskusikan ya. Jadi ini masih dalam diskusi ini ya. Terus ada seperti penguatan bahasa asing karena beasiswa di luar negeri itu harus menggunakan bahasa asing yang dalam proses pembelajaran tidak menggunakan bahasa Indonesia. Jadi tentunya ini bahasa asing ini harus kita uh, perhatikan juga gitu. Memang ada beberapa beasiswa luar negeri yang tidak mensyaratkan bahasa asing seperti TOEFL, IELTS, dan lain sebagainya. Tetapi dengan adanya bahasa asing ini mungkin saja bisa mempermudah kita ya. Terus ada program persiapan beasiswa, jadi kita akan ada persiapan-persiapan khusus. Jadi kayak beasiswa Manual Government, beasiswa kayak Chinese Government, terus Korean Government dan lain sebagainya yang mungkin saja dengan adanya ini bisa membantu kalian semua. Terus persiapan tes ujian CIMIP dan sejajarnya. Jadi biasanya tuh kalau kampus-kampus luar negeri itu biasanya ada persyaratan CIMIP ya, CIMIP dan beberapa ujian internasional lainnya. Seperti kalau seandainya masuk Oxford, Stanford, dan setingkatnya itu biasanya ada tes CIMIP yang perlu dilakukan untuk masuk ke kampus itu ya. Jadi bukan hanya nilai rapot dari background pendidikan sebelumnya, tapi uh, tes juga masuknya ya, gitu ya. Terus ada ranking universitas terbaik. Di sini kita juga akan merangkum universitas terbaik di dunia. Uh, ada universitas-universitas apa saja yang terbaik di dunia. Jadi bisa kalian apply beasiswa ini. Uh, Tujuannya itu kalian mau ke kampus mana nih dengan dapat beasiswa ini gitu nantinya ya. Karena kan beasiswa itu sangat banyak ya. Setiap negeri itu punya kampus terbaiknya masing-masing. Terus ada program studi terbaik. Di sini juga kita kayak kalian mungkin saja memilih beasiswa seperti contohnya kita ambil beasiswa di Australia, seandainya seperti itu, kalian nih ngambil nih lihat dulu studi terbaiknya itu apa, program studi yang baiknya itu. Kalau seandainya kayak oh iya kayak seandainya akuntansi itu uh, ada di Sydney, terus seandainya manajemen ada di mana, teknik engineering ada di mana, itu jadi kalian bisa riset di sini ya. Jadi ada jadi kalian tahu nih program studi terbaik di kampus itu di negara tersebut itu apa gitu. Jadi kalian kan apply beasiswa kan nggak langsung masuk beasiswanya kan maksudnya nggak langsung masuk kampusnya kan, tapi kalian juga memilih dulu nih ke universitasnya. Jadi sebelumnya kita milih dulu studi terbaiknya di kampus mana, baru universitas, baru nanti akhirnya itu pendaftaran beasiswa luar negeri. Terus ada kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri. Jadi ada memang kalau seandainya nanti berkembang proyek kami, kita akan gandeng kerjasama dengan luar negeri ya, kayak program dengan negara China, terus mungkin dengan Arab Saudi, dengan Iran, dengan Turki, dengan UK, USA, dan lain sebagainya. Jadi, insya Allah kita juga akan kalau seandainya berkembang pesat, kita akan adakan kerjasama nih dengan perguruan tinggi luar negeri gitu. Jadi sangat membantu banget mahasiswa yang ingin apply beasiswa di luar negeri dan mungkin aja mau lanjut kuliah di luar negeri. Ini aja jadwal dari timeline pembuatan website beasiswa. Pertama di bulan Oktober, di minggu pertama itu ada persiapan dan tema, terus di minggu kedua ada penentuan jadwal, di minggu ketiga ada membahas proyek terkait judul dan tema, di minggu keempat ada pembagian tugas dan kelompok. Terus selanjutnya di bulan November ini ada minggu pertama ada pembuatan proyek, di minggu kedua ada melanjutkan pembuatan proyek, di minggu ketiga ada lanjutkan pembuatan isi proyek, dan di minggu keempat ada lanjutan isi pembuatan proyek. Nah, di bulan Desember ini di
Di minggu pertama ada mereview isi project, terus di minggu kedua ada pengumpulan project proposal, terus di minggu ketiga ada pengumpulan video UTS, terus di minggu keempat ada pembuatan website beasiswa. Di bulan Januari kita ada punya timeline. eh, Minggu pertama melanjutkan pembuatan website, di minggu kedua melanjutkan pembuatan website dari isi proposal project, di minggu ketiga mereview pembuatan website dari isi proposal project, dan minggu keempat membuat video was dan ujian proposal akhir. Thank you, see you next time. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dengan adanya uh, program website beasiswa ini, saya berharap dengan kelompok saya bisa membantu sekali orang-orang yang membutuhkan beasiswa di luar sana, yang mau meraih pendidikan tinggi di luar sana, yang mungkin saja terbatas dari segi ekonomi dan lain sebagainya. Tapi insya Allah kita akan buat sebaik mungkin sepengetahuan kami, karena ini penting banget ya, karena education pendidikan ini sebagai ibaratnya itu sebagai cerminan juga masa depan sebuah negeri. Jadi uh, dengan adanya ini sangat membantu sekali, ya, untuk sangat membantu sekali pendidikan-pendidikan untuk selanjutnya, untuk generasi-generasi selanjutnya. Karena kalau kita lihat pendidikan di Indonesia itu masih sangat rendah yang masuk dalam kategori uh, terlempar dari 50 besar dunia, bahkan lebih ya. Ini sangat minim sekali. Mungkin dari ada beberapa riset juga mengatakan bahwa jika Indonesia ini memiliki pendidikan yang bagus, harus mengejar selama 25 tahun ke uh, perjalanan sangat lama itu. Ya. Mungkin dengan peningkatan program beasiswa luar negeri, mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang banyak berkuliah di luar negeri, mungkin akan membawa dampak kepada negara Indonesia tentunya, dan terbesar kepada dunia pendidikan di Indonesia. Semoga dunia pendidikan di Indonesia di tahun ke depannya dan sesuai dengan target Indonesia 2045, Indonesia generasi emas, generasi 100 tahun Indonesia emas, Indonesia bisa menjadi negara yang maju. See you. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.